Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edisa Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin ya teman-teman, yaitu dimana saya mengerjakan Samsung A51 dengan kondisi saat saya terima itu mati total ya teman-teman, karena beliau sudah konsultasi sebelumnya yaitu via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Awalnya hanya keluar logo tanda petir dan tidak bisa dicas, sama sekali tidak bisa dinyalakan teman-teman. Dan untuk beliau coba untuk perbaikan di daerahnya sendiri, namun handphonenya malah mati total teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada tanda notifikasi tanda pengisian baterai ataupun tanda-tanda untuk notifikasi charger teman-teman. Jadi handphonenya malah mati total. Setelah saya cek, ampernya ada di 0,14 saja. Jadi infonya mati total, tidak bisa dicas dan juga tidak bisa dinyalakan. Setelah saya cek, ternyata sudah pernah diperbaiki, yaitu di bagian stiker atau lapisan pelindung IC RAM-nya itu sudah pernah dirobek dan sudah pernah dibuka. Kita coba untuk proses pengerjaan ya teman-teman. Ini awal alternatif yang saya kerjakan di episode pertama atau di bagian part pertama, yaitu saya coba untuk alternatif sebelum saya angkat IC atau sebelum saya coba untuk ACP. Jadi sengaja saya rehat dulu untuk memastikan kondisi handphone ini. Jadi apabila kalian kepengen coba untuk rehat dulu, jika kalian mendapatkan kerusakan yang hampir sama, boleh direhat dulu sebelum kita ACP teman-teman. Setelah saya rehat, ada notifikasi tanda petir untuk pengisian daya baterai. Selang beberapa menit kemudian setelah saya coba untuk cas, saya cek kembali untuk notifikasi pengisian daya baterai sudah naik atau sudah nambah di angka 7%. Sekalian kita coba untuk menyalakan handphonenya teman-teman. Jadi apakah handphone ini bisa menyala sampai penuh dan juga bisa menyala sampai tahan lama atau tidak teman-teman? Karena saya coba untuk awal alternatif sebelum saya ACP itu hanya rehat saja dengan suhu panas. Untuk blower yang saya pakai itu panasnya di angka 3 dan anginnya di angka 1. Untuk jarak blowernya sendiri kurang lebih sekitar 1 cm sampai 2 cm teman-teman. Jadi jangan terlalu dekat untuk kita rehat, hanya untuk alternatif saja. Setelah saya alternatif untuk rehat IC-nya, infonya ternyata sudah bisa menyala dengan sangat normal sekali teman-teman. Jadi penyebab handphone mati total itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Karena untuk handphone ini itu keseringan terjadi kerusakan di IC RAM. Jadi kita harus pengecekan dulu sebelum kita terlanjur untuk ACP atau kita angkat IC-nya. Setelah saya rehat, itu handphone bisa berjalan atau bisa berfungsi dengan normal sekali hingga beberapa hari ke depan. Sebelum saya kirim ke beliau, saya curiga masih kurang yakin. Jadi handphone kembali mati total lagi dan saya anjurkan untuk langsung kita ACP atau kita angkat IC-nya teman-teman. Karena apabila kita rehat itu belum tentu bisa tahan lama ya teman-teman. Karena untuk handphone ini itu rentan sekali di bagian IC RAM CPU. Jika pemakaian terlalu lama mungkin tidak bisa tahan lama apabila kita cuma merehat atau kita panasi saja teman-teman. Kita langsung saja untuk proses pengerjaannya, yaitu kita angkat IC RAM-nya. Sebelum kita angkat, untuk di bagian lem samping IC-nya kita klik dulu ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah pencongkelan atau pengangkatan IC-nya. Untuk blower yang saya pakai, untuk panas blowernya saya menggunakan 3,25 sampai 3,5.
sedangkan untuk anginnya di angka 1 teman-teman. Kita putar untuk blowernya di sekeliling IC-nya, tujuannya untuk melemahkan timah pada kaki IC. Kita putar untuk mencari celah dulu, yaitu kita angkat pelan-pelan IC-nya. Jika masih terlalu keras, jangan dipaksa ya teman-teman, karena bisa menyebabkan IC rusak, bahkan bisa menyebabkan kaki PCB juga bisa ambrol. Jadi kita pelan-pelan dengan veling untuk mengangkat atau kita congkel IC-nya. Jika sudah kita angkat kedua IC-nya, kita lanjut untuk proses yaitu membersihkan sisa T0 dan juga sisa lem yang terdapat di PCB. Kita tambahkan timah cair dan juga flux sedikit sambil kita ratakan menggunakan solder teman-teman. Untuk soldernya sendiri saya menggunakan sugon dengan suhu panas 350. Oke, tetap kita hati-hati saat kita proses membersihkan T0 dan juga membersihkan sisa lemnya teman-teman. Kita kerik untuk sisa lemnya yang ada di PCB dan kita ratakan di bagian T0 atau timah yang ada di PCB teman-teman. Dengan cara kita blower seperti ini untuk suhu panas di angka 2,5 sampai 3 sambil kita kerik menggunakan gagang pinset dan juga menggunakan pisau, sambil juga kita tambahkan flux sedikit, kita ratakan menggunakan good wick. Setelah rata untuk di bagian PCB, untuk membersihkan PCB sudah selesai, kita tinggal membersihkan di bagian IC-nya, yaitu untuk membersihkan dan juga meratakan di bagian timah pada IC. Kita bersihkan dari sisa-sisa lemnya dan juga meratakan sisa dari timahnya teman-teman. Setelah bersih untuk IC-nya, kita lanjut untuk proses pencetakan. Oke, kita gunakan alat cetak dan kita gunakan timah cair atau T0 pasta ya teman-teman. Kita ratakan untuk timah cairnya dan kita presisikan sambil kita tekan pinset, sambil juga kita menggunakan blower dengan suhu panas di angka 2,5. Diamkan dulu sebentar baru kita angkat IC-nya atau melepas dari cetakan. Kita gunakan flux sedikit dan kita blower sebentar seperti ini. Tujuannya untuk meratakan kaki IC-nya. Sudah selesai untuk pencetakan pertama dan selanjutnya kita bersihkan untuk kaki CPU. Kita bersihkan dari sisa-sisa lem dan juga meratakan timah yang ada di IC teman-teman. Kita gunakan flux sedikit dan kita tambahkan timah pasta atau T0 cair. Baru kita ratakan menggunakan solder dan kita bersihkan atau kita kerik sisa lem IC-nya. Oke, kita bersihkan menggunakan pisau sambil kita blower ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah pembersihan dari sisa lem yang ada di IC. Oke, setelah bersih kita lanjut untuk kita kasih flux dan kita ratakan kembali menggunakan good wick teman-teman. Oke, dengan hati-hati ya teman-teman, untuk menekannya juga harus halus, jangan menekan terlalu keras karena bisa menyebabkan kaki komponen atau kaki IC-nya itu bisa rusak. Setelah rata kita bersihkan dari sisa lem yang ada di bagian samping-samping IC-nya. Oke, dengan hati-hati setelah kita bersihkan IC-nya dari sisa lem, kita lanjut di sebaliknya teman-teman. Di sebaliknya kita ratakan menggunakan timah cair ataupun kita bisa nambahkan T0 mentah atau gulungan timah ya teman-teman. Kita ratakan untuk menggunakan solder dengan hati-hati dan kita ratakan kembali di bagian IC CPU-nya. Oke, usahakan benar-benar rata agar mudah untuk kita cetak teman-teman. Jadi usahakan sebersih mungkin, jangan sampai ada sisa lem dan juga jangan sampai ada T0 yang kerendahan atau ketinggian. Jadi usahakan T0-nya sama rata.
Oke, setelah kita membersihkan dari sisa-sisa timah dari bawaan dan juga sisa lem dari IC-nya, kita ratakan kembali atau kita tambahkan menggunakan timah cair atau tenol pasta. Oke, setelah kita tambahkan timah pastanya, kita bersihkan menggunakan tisu. Setelah kita ratakan dan kita cetak menggunakan cetakan, kita tambahkan lagi untuk timah pasta ya teman-teman, atau tenol cair, dan kita presisikan. Sambil menggunakan pinset kita tekan halus dan kita blower. Oke, untuk blowernya sendiri menggunakan 2,5 ya teman-teman. Setelah tenol matang, untuk cetakannya kita angkat IC dari cetakan dan kita kasih vlog sedikit, lalu kita ratakan menggunakan blower. Oke, jika tenol sudah matang dan sama rata, tinggal kita dinginkan IC-nya, dan untuk dibaliknya kita bersihkan dari sisa-sisa kotoran ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita presisikan dan kita cetak menggunakan cetakan. Kita gunakan untuk tenol cair atau timah pasta. Kita ratakan dan kita presisikan menggunakan pisau sambil kita bersihkan ya teman-teman. Setelah presisi dan sama rata untuk timah pastanya, kita tekan halus menggunakan pinset sambil kita blower. Oke, usahakan benar-benar sama rata dan presisi untuk kakinya. Kita bisa menambahkan fluk sedikit setelah kita cetak ya teman-teman. Kita kasih fluk sedikit di cetakannya dan kita blower lagi untuk memastikan kondisi kakinya bisa sama rata. Oke, setelah kita cetak, kita diamkan sebentar dan kita angkat IC dari cetakannya. Setelah itu kita gunakan fluk sedikit dan kita ratakan menggunakan blower. Tujuannya agar lebih matang dan sama rata di bagian timah yang ada di IC. Oke, sudah tercetak dan kita diamkan hingga dingin dulu. Dan ini adalah hasil dari cetakannya teman-teman. Setelah kita cetak dan sudah kita presisikan semua untuk membersihkan IC, membersihkan sisa lem yang ada di PCB, selanjutnya kita proses pemasangan. Oke, untuk di bagian kapasitor yang saya lepas, itu saya kepasang kembali ya teman-teman. Jadi saya simpan, tujuannya agar tidak hilang, baru kita pasang kembali setelah kita selesai untuk cetak IC. Oke, setelah itu kita gunakan fluk sedikit di bagian tengah, lalu kita pasang CPU-nya, kita presisikan dulu untuk IC-nya, baru kita blower sebentar. Jadi sebelum presisi, usahakan jangan terburu-buru untuk proses pemasangan teman-teman. Kita presisikan dulu menggunakan feeling masing-masing teknisi ya teman-teman. Setelah presisi, kita blower dari atas, baru kita goyang teman-teman. Jadi memblowernya dari atas lurus agar tujuannya IC-nya tidak bergerak atau tidak goyang teman-teman. Setelah tenol sedikit agak matang, baru kita goyang untuk ke seluruh bagian IC-nya. Oke, sambil kita presisikan menggunakan pinset dan kita goyang sedikit sambil kita tekan halus di bagian atas, tujuannya agar pemasangan IC bisa terkoneksi semua di bagian kaki-kaki IC ke kaki PCB ya teman-teman. Setelah terpasang, kita diamkan hingga dingin dulu dan kita siapkan untuk IC yang terakhir atau di bagian IC RAM-nya. Kita tambahkan fluk sedikit di bagian tengah, baru kita presisikan IC-nya. Oke, usahakan benar-benar presisi agar tidak dua kali kerja teman-teman. Setelah kita presisikan, kita blower dari atas dengan lurus. Jika sudah setengah matang untuk IC ke PCB, baru kita putar blowernya hingga benar-benar sama rata untuk panasnya teman-teman. Kita blower pelan-pelan dengan suhu panas di angka 3,2 sampai 3,5 teman-teman. Untuk anginnya tetap saya menggunakan di angka 1.
Oke, kita ratakan panasnya dengan menggunakan blower dan kita goyang ya teman-teman untuk di bagian blowernya agar panasnya bisa sama rata ke seluruh komponen atau IC. Usahakan benar-benar sampai presisi dan sampai benar-benar terpasang hingga timah atau tenolnya itu terpasang dengan sempurna dan panasnya bisa sama rata. Oke, kita tetap sabar, jangan terburu-buru untuk kita menyelesaikan pemasangan ya teman-teman. Usahakan benar-benar sampai presisi pemasangan dan sampai benar-benar terpasang dengan matang ke semua timahnya. Kita tambahkan flux sedikit untuk memaksimalkan pengerjaan, baru kita blower kedua kali untuk mematangkan pemasangan IC. Oke, sekiranya kalau sudah fillingnya sudah selesai untuk pemasangan untuk penggoyangan blower, kita sambil menekan IC dari atas agar terkoneksi IC di bagian atas maupun di bagian bawah. Setelah selesai, kita dinginkan sebentar hingga mesinnya dingin ya teman-teman. Setelah beberapa menit kemudian, sambil kita duduk manis, juga bisa sambil rokokan untuk mendinginkan mesinnya, sambil kita kasih thermal pasta ya teman-teman, bukan timah tapi thermal, yaitu sejenis pendingin IC teman-teman. Cairan sejenis pasta sejenis pendingin, yaitu pendingin IC. Pendingin IC komponen handphone maupun komponen laptop itu bisa digunakan teman-teman. Yaitu tujuannya agar pemakaian saat penggunaan handphone untuk jangka lama, jika hobi game yang penggunaannya itu overhead, loss berjam-jam, agar IC-nya tidak kepanasan teman-teman. Tujuannya adalah pendingin IC jika kalian setelah pengerjaan IC, usahakan dikasih thermal pasta, tujuannya agar lebih tahan lama untuk IC. Oke, setelah kita rakit untuk infonya, kita coba untuk cek dulu menggunakan USB doktor atau USB tester teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui pergerakan ampere setelah kita selesai pencetakan IC. Alhamdulillah langsung keluar di angka 1, lebih ya teman-teman. Jadi ampernya di atas 1. Untuk baterainya ada di angka 76%. Karena di awal setelah saya rehot itu handphonenya sudah bisa menyala dengan normal, dan setelah saya cas sampai 100% itu juga normal. Dan setelah beberapa hari saya pakai buat main game ataupun buat nonton YouTube, itu selang beberapa hari handphonenya tiba-tiba mati sendiri teman-teman. Jadi saya anjurkan kalian boleh untuk alternatif awal proses pengerjaan menggunakan teknik rehot atau memanasi IC-nya saja. Jadi sebelum kita ACP boleh kita coba untuk rehot. Jika syukur itu bisa tahan lama ya syukur alhamdulillah teman-teman. Jadi tanpa kita mencetaknya. Kecuali kalau handphone sering mati, restart sendiri atau boot loop atau hang logo, tidak bisa dicas, ya terpaksa kita harus tahap metode terakhir, yaitu kita ACP atau kita cetak IC-nya. Setelah handphone menyala, kita coba untuk cek secara detail ya teman-teman. Karena untuk perbaikan IC RAM itu banyak faktor apabila kita gagal pemasangan. Bisa menyebabkan gagal kamera atau kamera tidak bisa berfungsi, maupun fungsi seperti sinyal, suara atau MP3 atau nada dering, dan juga audio, dan juga beberapa faktor ya teman-teman, sangat banyak sekali. Sedangkan untuk di bagian handphone ini untuk semua data masih utuh karena tidak ada penggantian IC RAM, jadi untuk data masih utuh 100% tanpa ada yang hilang. Oke, kita selesaikan untuk pengerjaannya teman-teman. Kita rakit kembali untuk semua perangkatnya dan kita pasang untuk menyelesaikan pengerjaan. Kita gunakan segel untuk mengasih garansi pada pelanggan. Untuk garansi perbaikan IC RAM saya menjamin itu kurang lebih 3 bulan.
garansi untuk perbaikan IC RAM teman-teman. Dengan garansi 3 bulan itu bebas komplain dan juga bebas mengajukan garansi selama 3 bulan berturut-turut tanpa dipungut biaya ya teman-teman. Oke, setelah handphone menyala, kita coba untuk cek menggunakan kartu SIM. Tujuannya untuk pengetesan seluruh fungsi dari handphone ini. Oke, kita tunggu sebentar hingga sinyalnya keluar ya teman-teman. Saya menggunakan kartu Smartfren dan juga kartu Telkomsel. Kita coba untuk aktifkan kuota data internet dari kartu SIM card. Oke, jika sudah terdaftar untuk kartunya dan kuota datanya kita aktifkan sudah menyala, keluar 4G, kita coba untuk tes menggunakan WiFi atau kita aktifkan WiFi sama Bluetooth-nya. Karena banyak pengaruh, karena untuk di bagian pencetakan IC atau ACP IC RAM itu banyak pengaruh apabila kita proses perbaikannya itu kurang maksimal ya teman-teman. Biasanya ada WiFi itu mati ataupun Bluetooth mati ataupun speaker itu audio itu mati ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, setelah saya coba untuk memutar salah satu video sudah keluar suara ya teman-teman. Oke, ada audionya, jadi audio ini bisa berfungsi untuk suara speakernya. Dan jangan lupa untuk pengetesan juga fungsi dari audio lainnya seperti speaker atas maupun mikrofon ya teman-teman. Setelah saya selesai untuk pengerjaan dan saya tes semua itu fungsinya alhamdulillah tidak ada problem. Dan untuk RAM yang saya kerjakan ini adalah RAM 8GB dari bawaan, jadi semua data itu masih utuh tanpa kehilangan data sedikit pun teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan sama beliau dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.